Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa kembali berziarah ke makam para aulia di kawasan Ponorogo. Tapi sebelum lanjut saya ingatkan jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Samudra Fandi agar kalau saya upload video baru Anda dapat menonton pertama kali. Wilujeng pepanggihan malih para sedulur lan sederek ingkang sami katresnan. Pada pertemuan kali ini saya akan berziarah ke Pesarian Astana Serandil dan mencoba mengupas sedikit sejarah asal mula adanya Pesarian Astana Serandil dan berdirinya Kabupaten Sumoroto. Episode kali ini adalah kali kedua saya mengunjungi Pesarian Astana Serandil yang berada di Gunung Serayu, masuk wilayah Desa Serandil, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Astana Serandil adalah salah satu dari 3 situs yang masuk cagar wisata yang dikelola oleh pemerintah. Di Ponorogo ada 3, yaitu 1. Pesarian Panembahan Bathara Katong, 2. Astana Serandil, 3. Guwa Lawa Sampung. Saya berziarah ke Astana Serandil ditemani oleh juru kunci yaitu Mbah Saidi. Di Astana Serandil ada kurang lebih 66 makam. Astana Serandil saat ini sudah mulai ramai diziarahi dan biasanya pada hari Minggu. Sebelumnya, selama 3 bulan, Astana Serandil ditutup karena virus COVID-19. Penuturan juru kunci Mbah Saidi. Astana Serandil adalah pemakaman keluarga Bupati Sumoroto yang memiliki corak Islam abad 18-19 dan corak Hindu. Buktinya sampai sekarang masih ada Kori Agung yang masih tegak berdiri. Kori Agung adalah pintu gerbang bangunan candi yang sekarang dialihfungsikan menjadi gapura menuju makam Pesarian Astana Serandil. Di Astana Serandil ada 10 tokoh penting yang dimakamkan, yaitu 1. Raden Mas Ngabehi Mertokusumo. Beliau adalah tokoh yang cikal bakal Desa Serandil dan tokoh pertama yang dimakamkan di Astana Serandil. 2. Raden Mas Adipati Broto Diningrat, Bupati keempat Kabupaten Sumoroto, wafat pada tanggal 16 Maret tahun 1927. 3. Raden Mas Tumenggung Brotodirjo, Bupati ketiga Kabupaten Sumoroto, wafat pada tahun 1855. 4. Raden Mas Riyo Suryo Hadikusumo, Wedono Uteran, wafat pada tahun 1937. 5. Raden Ayu Tondo Negoro, Buyut Pakubono II. 6. Raden Ayu Sumonegoro, istri Raden Tumenggung Sumonegoro, Bupati Sumoroto kedua, Semare di Ampel Gading, Surabaya. 7. Raden Mas Tondo Winoto, Wedono Kutu, sedo pada usia 91 tahun. 8. Eyang Warok Suromenggolo. 9. Eyang Tumenggung Potro Menggolo. 10. Eyang Monobiat. Tokoh yang menjadi punden utama di Astana Serandil adalah Raden Mas Ngabehi Mertokusumo. Makam Raden Mas Tumenggung Prawirodirjo, Bupati Kabupaten Sumoroto pertama, dimakamkan di Pesarian Katongan atau Pesarian Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Pada masa pemerintahan Raden Mas Tumenggung Sumonegoro atau Bupati Sumoroto kedua, wilayah Desa Serandil diusulkan ke Sunan Pakubuwono IV untuk dijadikan desa perdikan dan dikabulkan oleh Sunan Pakubuwono IV.
Raden Mas Ngabehi Mertokusumo atau Raden Dipo Taruno adalah kerabat dari Keraton Yogyakarta. Beliau adalah pasukan dari Pangeran Diponegoro saat Perang Jawa meletus pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Saat terjadi peperangan, Raden Mas Ngabehi Mertokusumo menyingkir ke arah timur dan menjadi patih di Kabupaten Polorejo. Waktu itu yang menjadi bupati adalah Raden Tumenggung Brotonegoro. Ketika Belanda masuk ke wilayah Kabupaten Polorejo, sang bupati Raden Tumenggung Brotonegoro menyingkir ke arah selatan dan meninggal dan dikuburkan di Astana Gombak, Desa Nglarangan, Kecamatan Kauman. Sementara itu, Raden Mas Ngabehi Mertokusumo atau Raden Dipo Taruno menyingkir ke arah barat dan Tapabrata di alas Gung Liwang Liwung sampai wafat dan dikebumikan di tempat itu juga, dan sekarang diberi nama Astana Serandil. Nama Serandil diambil dari tanaman rayutan dan berendil yang sangat banyak tumbuh di Gunung Serayu, kemudian dinamakan Serandil, berasal dari kata rayutan dan berendil. Kabupaten Sumoroto. Kabupaten Sumoroto didirikan oleh Raden Mas Tumenggung Prawirodirjo pada tahun 1805. Raden Mas Tumenggung Prawirodirjo adalah keturunan ke-13 dari Raja Majapahit terakhir, yaitu Prabu Brawijaya V. Ayah dari Raden Mas Tumenggung Prawirodirjo adalah Raden Tumenggung Wirorejo, Bupati Sumoroto ke-1. Pada tahun 1780, Raden Mas Tumenggung Prawirodirjo diperintahkan oleh Sunan Pakubuwono IV untuk babat alas di barat Sungai Sekayu yang dikenal dengan hutan Kasihan dan hutan Sambiroto. Kemudian ditemukan tempat yang datar atau papan Sarworoto Wangun Bathok Mengkurep, dan tempat itulah didirikan Kabupaten Sumoroto. Secara de facto, Kabupaten Sumoroto berdiri pada tahun 1780, tetapi secara de jure berdiri pada tahun 1805, yaitu saat Sunan Pakubuwono IV melantik Raden Mas Tumenggung Prawirodirjo sebagai bupati pertama di Kabupaten Sumoroto. Untuk peninggalan Kabupaten Sumoroto saat ini adalah bekas pendopo berada di tapal batas antara Desa Carat dengan Desa Kauman, atau sekarang dibangun SMAN 1 Kauman. Dan alun-alun Kabupaten Sumoroto sekarang dibangun puskesmas dan kantor camat Kecamatan Kauman. Wilayah Kabupaten Sumoroto meliputi barat Sungai Sekayu ke selatan sampai wilayah Kecamatan Slaung. Raden Mas Tumenggung Prawirodirjo dimakamkan di Pesarian Setono Jenangan. Bupati Sumoroto kedua, Raden Mas Tumenggung Sumonagoro. Beliau adalah bupati kedua Kabupaten Sumoroto. Masa pemerintahannya adalah bersamaan dengan Perang Diponegoro yang meletus pada tahun 1825 sampai tahun 1830, dan bersamaan dengan pelaksanaan tanam paksa pada tahun 1830 sampai tahun 1870. Raden Mas Tumenggung Sumonegoro adalah bupati yang anti Belanda dan sangat mengerti kondisi rakyatnya. Buktinya, pada saat Belanda menyuruh Raden Mas Tumenggung Sumonegoro untuk menanam kopi dan tom, tetapi Raden Mas Tumenggung Sumonegoro malah menyuruh rakyatnya untuk menanam padi. Hal ini membuat pihak Belanda geram dan memanggil Raden Mas Tumenggung Sumonegoro untuk menghadap ke Surabaya. Akhirnya beliau mendapat hukuman buang ke Sulawesi. Namun sebelum beliau dibuang, Raden Mas Tumenggung Sumonegoro jatuh sakit di penjara dan meninggal. Raden Mas Tumenggung Sumonegoro dimakamkan di Ampel Gading, Surabaya. Bupati Sumoroto ketiga,
Raden Mas Tumenggung Brotodirjo adalah Bupati Sumoroto ketiga. Beliau adalah satu-satunya bupati yang menolak keras penggabungan wilayah di Kadipaten Ponorogo. Pada tahun 1837, ancaman Raden Mas Tumenggung Brotodirjo adalah jika Kabupaten Sumoroto digabungkan, maka dia tidak akan bertanggung jawab jika terjadi kerusuhan besar-besaran di wilayah Ponorogo. Ancaman ini benar-benar diperhatikan dan dipikirkan oleh pihak Belanda, karena mereka baru saja pulih dari perang di Ponorogo 1825-1830 yang menguras keuangan Belanda. Maka dari itu, Kabupaten Sumoroto tetap berdiri sendiri, namun wilayah lain yaitu Kabupaten Polorejo, Kabupaten Pedanten, dan Kabupaten Kutha Wetan dijadikan satu menjadi Kabupaten Kutha Tengah pada tahun 1837, dan yang menjadi bupati adalah Raden Mas Adipati Mertohadinegoro. Raden Mas Tumenggung Brotodirjo wafat pada usia 45 tahun dan dimakamkan di Astana Serandil pada tahun 1855. Bupati Sumoroto keempat, Raden Mas Adipati Brotodiningrat. Beliau menggantikan ayahnya Raden Mas Tumenggung Brotodirjo yang wafat pada tahun 1855. Pada saat itu, Raden Mas Adipati Brotodiningrat masih berusia 6 tahun. Maka pemerintahan Kabupaten Sumoroto dipegang oleh Patih Sumoatmojo tahun 1855 sampai tahun 1869. Tahun 1869 sampai tahun 1877 adalah masa pemerintahannya. Namun cukup sedikit sejarah yang merangkumnya. Pada tahun 1877, Raden Mas Adipati Brotodiningrat dipindah ke Ngawi dan dipindah lagi ke Madiun. Raden Mas Adipati Brotodiningrat wafat pada tahun 1927 dan dimakamkan di Astana Serandil. Demikian, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.